dari 9 pemain ini apakah mereka bisa membantu kami nanti di Piala Dunia, karena saya pastikan hanya pemain-pemain yang bisa bermain sesuai dengan apa yang saya mau yang akan ada di. Dan saya yakin kalian salah satu generasi terbaik yang Indonesia punya. Tapi kita harus tingkatkan keseriusan kita. Timnas Indonesia U17 lagi-lagi jadi sorotan. Dari kehadiran pemain diaspora hingga semangat para talenta lokal. Semuanya jadi cerita yang menarik untuk disimak. Yuk kita kupas satu persatu. Dimulai dari kabar bahwa 9 pemain diaspora sudah gabung dalam pemusatan latihan Timnas U17. Pemusatan latihan Timnas U17 tahap pertama sudah dimulai pada Selasa pagi kemarin di Stadion Gelora Samudra Kuta. Ini menjadi bagian persiapan ke Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar pada November mendatang. Total ada 32 pemain yang sudah bergabung, minus Emraka Syafaka dan Nazriel Alvaro yang masih bergabung dengan Persib Bandung di Piala Presiden 2025. Termasuk dengan Zabi Goli yang bergabung dengan Liga Indonesia All Stars. Lalu, 9 pemain diaspora yang dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto adalah Veiko Muller, Aizar Yacob, Lionel De Troy, Floris De Factor, Noah Pohan, Deston Hoop, Azadin Ayub, Juna Gesling, dan Nicholas. Sesi latihan kali ini, Nova masih memantau bagaimana perkembangan para pemain diaspora. Apalagi mereka baru pertama menjalani latihan dengan rekan-rekannya yang lain di Timnas U17. 9 pemain diaspora tersebut tidak serta-merta dalam posisi yang aman. Menurut Nova, semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk membela Timnas Indonesia. Beliau dia punya hak untuk bermain untuk tim nasional, siapapun itu, mau pemain diaspora, mau pemain yang punya paspor, pemain dari mana saja punya kesempatan untuk bermain untuk tim nasional ini. Lagi saya mau lihat dari 9 pemain ini apakah mereka bisa membantu kami nanti di Piala Dunia, karena saya pastikan hanya pemain-pemain yang bisa bermain sesuai dengan apa yang saya mau yang akan ada di. Itu sebabnya kami dalam seminggu ini masih melakukan aktivasi latihan dan melihat kondisi mereka. Cuaca dan makanan pasti berbeda. Saya perlu melakukan adaptasi karena mungkin kondisinya tidak akan sama dengan pemain lainnya, tambahnya. Saat sesi latihan di Bali United Training Center hingga 30 Juli nanti, Nova Arianto sudah melakukan pencoretan pemain. Pada akhirnya hanya ada 21 pemain yang menjadi bagian Timnas U17 di Piala Dunia U17. Untuk pemanggilan pemain atau penambahan pemain selama pemusatan latihan masih mungkin terjadi, termasuk Matthew Baker yang bisa saja dipanggil ke Timnas U17. Dan kedatangan 9 pemain diaspora pun gak luput dari sorotan. Momen penyambutan para pemain diaspora ini viral di media sosial. Dalam sebuah video, terlihat para pemain baru dan pemain diaspora Timnas U17 menerima kado selamat datang dari rekan-rekan setimnya. Nampak mereka disambut dengan siraman air sebagai bentuk perayaan. Salah satu pemain keturunan yang dipanggil oleh Nova Arianto ialah winger lincah Deston Hoop, pemain FC Telstar. Dipanggilnya Deston sangat tepat, pasalnya Deston bisa jadi pemain krusial bagi penampilan Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Menurut pelatihnya di Alpense Boys, Deston merupakan tipikal pemain yang mengandalkan kecepatan dan sangat berbahaya. Deston adalah pemain sayap yang sangat cepat dan berbahaya, ucap pelatih Alpense Boys Max Forbey seperti dikutip dari alpenseboys.nl. Ia menjadi ancaman bagi setiap pemain belakang. Ia punya kemampuan dribble dan umpan silang yang sangat bagus, sambungnya. Dikatakan oleh Max, Deston Hoop menjadi pemain penting untuk tim yang ia latih di Alpense Boys. Kehadiran Deston menjadi sorotan bukan hanya karena kemampuannya di atas lapangan, tetapi juga karena garis keturunannya yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Pulau Itawaka, Maluku. Tak heran bila semangat nasionalismenya terasa kuat meski lahir dan besar di Belanda. Deston lahir pada 30 Mei 2008 di Belanda dan saat ini tercatat memiliki 3 kewarganegaraan, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Kendati memiliki banyak pilihan negara untuk dibela di level internasional, pemain muda bertalenta ini mantap memilih merah putih sebagai masa depannya di dunia sepak bola. Meski kedatangan para pemain diaspora yang cukup menyita perhatian, para talenta lokal tanah air pun tak gentar hadapi persaingan di Timnas U17.
Salah satu pemain, Zahabi Goli, menunjukkan mentalitas baja jelang partisipasi Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Menyikapi potensi adanya pemain naturalisasi yang akan memperkuat skuad, pemain jebolan Persija Jakarta ini justru menyatakan kesiapannya untuk bersaing secara sehat demi mendapatkan tempat utama. Tidak masalah juga kalau emang ada naturalisasi, kami bersaing aja, ujar Goli dengan nada optimis kemarin. Pemain yang berpotensi menjadi andalan di lini tengah Garuda Muda ini menyadari sepenuhnya bahwa keputusan terkait susunan pemain akan berada di tangan pelatih. Oleh karena itu, fokus utama baginya saat ini adalah terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik selama bersama Timnas Indonesia U17. Yang penting kami kerja keras, tegasnya. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto sebelumnya telah mengindikasikan bahwa pihaknya akan melakukan pembenahan menyeluruh untuk menghadapi Piala Dunia U17. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menambah amunisi melalui pemain naturalisasi. Persiapan akan lebih fokus, kami akan melihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain. Akan kami lihat opsinya nanti, ungkap Nova beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, mantan pemain belakang Timnas Indonesia ini juga memastikan bahwa proses seleksi pemain akan tetap berjalan, termasuk memantau potensi pemain diaspora yang memiliki kualitas untuk memperkuat Garuda Muda. Seleksi pemain tetap ada dan tidak lepas dari pemain diaspora yang akan kami coba dan lihat, imbuhnya. Seperti diketahui, drawing Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Doha, Qatar memunculkan tantangan besar bagi Timnas Indonesia U17. Skuad Garuda Muda tergabung dalam grup H bersama tim raksasa Brazil serta dua wakil kuat dari benua Amerika dan Afrika, yaitu Honduras dan Zambia. Laga-laga ini akan digelar mulai 5 hingga 27 November 2025 di Qatar. Meskipun hasil undian cukup berat, namun semangat juang tak surut dari para pemain, pelatih hingga jajaran Federasi Sepak Bola Indonesia. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto menyebut hasil drawing ini dengan penuh kewaspadaan, terutama terhadap kekuatan Brazil yang dinilai memiliki level berbeda. Meski demikian, Nova menegaskan bahwa timnya tidak akan datang hanya sebagai penggembira. Mereka menargetkan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, minimal sebagai peringkat ketiga terbaik grup. Dukungan penuh datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H dalam FIFA U17 World Cup 2025 di Qatar. Indonesia akan menghadapi Brazil, Honduras, dan Zambia di pentas Piala Dunia U17. Mari kita dukung Garuda Muda untuk terbang tinggi, kata Erick pada unggahan Instagramnya. Menteri BUMN itu juga mengingatkan bahwa peluang tetap terbuka karena dari 12 grup, 24 tim peringkat teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik berhak melaju ke babak 32 besar. Dukungan untuk skuad U17 juga datang dari timnas senior. Kiper naturalisasi Indonesia, Martin Paes, turut memberikan apresiasinya lewat kolom komentar di unggahan Instagram resmi @timnas Indonesia. Meski hanya berupa 2 emoji perayaan, respon tersebut disambut hangat oleh warganet. Banyak yang berharap Martin bisa menjadi mentor atau memberi dukungan lebih langsung untuk adik-adiknya di level U17. Timnas Indonesia U17 tampil di ajang Piala Dunia U17 bukan untuk pertama kalinya. Mereka pernah ikut serta di edisi 2023 sebagai tuan rumah. Namun kali ini keikutsertaan Garuda Muda diperoleh lewat perjuangan nyata usai mencapai babak perempat final Piala Asia U17. Maka dari itu, semangat bertanding dan kebanggaan membawa nama Indonesia di level dunia menjadi lebih bermakna. Piala Dunia U17 2025 akan menjadi panggung bagi generasi muda Indonesia menunjukkan kelasnya.